أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin, di kesempatan penuh barokah ini, izinkan khatib untuk mengingatkan diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah sekalian. Mari kita terus tingkatkan iman dan takwa kita. Berpegang teguh pada iman dan takwa kita. Sampai kapan? Sampai nanti datang batas usia kita, ketika kita tidak lagi mampu beramal, ketika kita tidak lagi mampu melakukan perbuatan baik maupun buruk. Tapi yang bisa kita lakukan nanti ketika ajal habis, sisanya adalah kita mempertanggungjawabkan apa yang dahulu pernah kita kerjakan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah mengingatkan kepada kita, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, mana yang lebih baik di antara kalian, dan Allah yang maha mulia lagi maha pengampun. Hadirin, kata kunci dalam kehidupan ini adalah ujian. Apabila kita mampu meletakkan sudut pandang ini dengan baik, maka ini adalah kunci dalam kita menghadapi apapun di dunia ini. Karena acap kali orang merasa ketika dia diberi nikmat, dia diberikan kelapangan, dia diberikan jabatan, dia diberikan harta, dia diberikan macam-macam itu, dia sedang merasa baik-baik saja. Lalu ketika datang musibah, ketika datang kesempitan, kesusahan, hilang jabatan, hilang uangnya, lalu dia merenung berkata, oh ini ujian. Hadirin, perkataan ini kurang tepat. Pemahaman ini kurang tepat. Mengapa? Karena sejatinya yang diuji dan yang nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan di saat kita susah saja, bukan di saat kita sempit itu saja, bukan di saat kita mendapat musibah yang dikatakan ujian, tidak. Dalam ayat yang lain Allah katakan, Am hasibta, apakah manusia mengira, am hasibtum, apakah kalian mengira, an tadkhulul jannah, akan masuk surga, walamma ya'tikum mathalal ladzina khalau min qablikum, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Matsat humul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah
Ala inna nasrallahi qarib. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Dalam ayat yang lain Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Memang kesempitan, kesusahan itu ujian. Namun ini ujian yang biasanya nampak dan kita ketahui. Namun, bukankah ketika kita senang, ketika kita dapat harta, ketika kita dapat jabatan, kita dimudahkan macam-macam, bukankah itu juga dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Tidak beranjak anak cucu Adam satu jengkal pun di hari kiamat hingga nanti ia ditanya. Salah satu pertanyaannya tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan dikemanakan harta itu. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, di kesempatan khutbah ini saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kita semua, mari kita beri sudut pandang yang lebih luas atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak perlulah diingatkan ketika kesusahan datang itu ujian. Namun yang perlu diingatkan kepada kita itu, apabila kita diberi kenikmatan, walau ataupun kita melihat orang lain diberi kenikmatan, apakah kita melihatnya sebagai satu ujian? Hari ini ada mungkin di kalangan kita yang dapat jabatan, dia bersyukur di hadapan Allah. Iya, pertanyaannya nanti di hadapan Allah, dia apakan jabatan itu? Didapatkan dengan cara apa jabatan itu? Dipergunakannya dengan apa jabatan itu? Kita hari ini kita mungkin punya rumah, jadi ditanya, dibangun dari uang apa? Uang halalkah atau uang haram? Kalau kita hari ini bisa memberi nafkah anak istri kita, nanti ditanya dari mana uang nafkah itu didapatkan. Kalau hari ini kita nanti mendapatkan kenikmatan apapun itu, jangan lupa kalau itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap jengkal kehidupan kita ini nanti ada rekamannya, ada catatannya, dan itu nanti dibuka di hadapan kita dan kita merinding melihat catatan amal itu yang nanti akan ditimbang, lebih mana, lebih baik yang mana, lebih besar yang mana, kebaikankah, keburukkankah. Hadirin, hari ini kita dihadapkan, saya di musim pemilu ini, para caleg, para capres itu akan ditanya bagaimana mereka berupaya untuk mendapatkan jabatan itu. Nanti juga kalau terpilih akan ditanya untuk apa jabatan itu dipergunakan. Tapi banyak juga yang kita melupakan. Itu urusan para caleg, urusan para capres, cawapres. Sebentar. Bukankah kita yang diminta nanti untuk memilih? Apakah 1, 2, 3 detik di dalam bilik suara tak terlihat orang itu tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Setiap amalan kita, apapun itu, yang senangkah atau susahkah, ingat dengan sudut pandang ini bahwa semuanya dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita sebagai penutup khutbah ini, bukankah kita diingatkan dalam surah Yasin ayat 65 itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, pada hari itu kami tutup mulut mereka
Dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Begitu pula dalam Jumat ini, para khotib yang menyampaikan nanti diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Dan antum sekalian yang mendengarkan dalam khutbah ini, dicatat, diingat, saksikan oleh para malaikat apa yang antum lakukan setelah mendapatkan peringatan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.